Setiap fajar, seorang gadis cantik bernama Aila melangkah ke pasar dengan pesona yang memikat setiap mata, namun lenyap sebelum matahari terbit. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal atau rahasia gelap yang dia sembunyikan. Ketika seorang pemuda jatuh hati padanya, cinta mereka menghadapi ujian yang melibatkan kutukan, kepercayaan, dan keberanian untuk melawan takdir. Tetapi, bisakah cinta sejati mengalahkan kegelapan yang membelenggu Aila? Atau akankah rahasianya menghancurkan segalanya? Mengapa dia hanya muncul di subuh hari? Apa yang dia sembunyikan dari dunia? Temukan jawabannya dalam kisah epik tentang cinta, pengorbanan, dan kebebasan dari belenggu masa lalu. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang gadis bernama Aila. Ia memiliki kecantikan yang luar biasa, dengan kulit seputih pualam, rambut hitam legam yang tergerai seperti sutra, dan mata yang memancarkan kilauan seperti bintang subuh. Tak heran jika setiap kali Aila pergi ke pasar, semua mata tertuju padanya. Lelaki muda maupun tua tak mampu menahan pandangan mereka. Bahkan, para perempuan di pasar sering bergumam pelan, mengagumi kecantikannya meski dalam hati penuh rasa iri. Namun, kehadiran Aila di pasar selalu menimbulkan tanda tanya. Ia hanya datang pada waktu tertentu, sebelum fajar menyingsing. Saat orang-orang masih terkantuk-kantuk, Aila sudah tiba di pasar, membawa keranjang kecil untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Dia bergerak cepat, hanya mengambil barang-barang yang diperlukan, lalu segera pergi sebelum matahari benar-benar terbit. Tak ada yang tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi setelah itu. Rumor pun beredar di desa. Sebagian orang percaya bahwa Aila adalah penghuni desa yang tinggal di sudut terpencil. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat rumahnya. Beberapa orang bahkan mulai membuat cerita-cerita aneh. Ada yang mengatakan bahwa Aila adalah penjelmaan bidadari yang turun dari kayangan. Sebagian lain berbisik bahwa dia mungkin adalah makhluk halus yang menyamar sebagai manusia. Aila tidak pernah memedulikan semua itu. Dia menjalani rutinitasnya seperti biasa, datang ke pasar, membeli apa yang diperlukan, lalu pergi tanpa banyak bicara. Bahkan ketika ada pria-pria muda yang mencoba mendekatinya, dia hanya tersenyum tipis dan berlalu. Bagi Aila, menjaga jarak adalah hal yang paling aman. Dia tahu, rahasia yang disimpannya tidak boleh terbongkar. Namun, di antara banyak pria yang terpesona olehnya, ada satu orang yang berbeda. Dia adalah Arman, seorang petani muda yang tinggal di desa itu. Arman sudah lama memperhatikan Aila, dan hatinya perlahan terpikat. Setiap pagi, dia sengaja datang ke pasar lebih awal, hanya untuk melihat gadis itu dari kejauhan. Awalnya, dia terlalu malu untuk mendekati Aila. Tapi lama-kelamaan, rasa ingin tahunya semakin besar. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Aila dan mengapa dia begitu berbeda dari yang lain. Arman bukanlah pria yang suka mengambil risiko, apalagi dalam urusan cinta. Namun, pesona Aila telah memikat hatinya sepenuhnya. Setiap kali melihat gadis itu, dia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang begitu istimewa tentang Aila, bukan hanya kecantikannya, tetapi juga cara dia membawa diri. Ada kesan misterius yang membuat Arman ingin mengenalnya lebih dalam. Suatu pagi, Arman memutuskan untuk memberanikan diri. Dia sengaja menunggu di pasar sebelum Aila datang. Ketika dia melihat gadis itu berjalan menuju salah satu pedagang, Arman mendekatinya dengan gugup. "Maaf, bolehkah aku bicara sebentar?" tanya Arman dengan suara pelan. Aila berhenti sejenak. Dia menatap Arman dengan mata yang penuh tanda tanya, tetapi tetap tersenyum lembut. "Ada apa?" tanyanya. Arman merasa lidahnya keluh, tapi dia memaksakan diri untuk berbicara. "Aku sering melihatmu di sini, dan aku ingin mengenalmu lebih dekat." Aila terdiam sejenak. Dia tahu ini akan terjadi suatu saat nanti. Seseorang akan mencoba mendekatinya. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya terlalu dekat dengan siapapun. "Aku bukan orang yang mudah dikenal," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Maaf." Sebelum Arman sempat berkata apa-apa lagi, Aila sudah berjalan pergi. Arman hanya bisa berdiri di sana, merasa kecewa sekaligus bingung. Namun, penolakan itu tidak membuatnya menyerah. Hari demi hari, Arman terus berusaha menunjukkan perhatian kepada Aila. Dia menawarkan untuk membawakan keranjang belanjaannya, meski Aila selalu menolak. Dia mencoba mengobrol, meski Aila hanya menjawab dengan singkat.
Arman tidak tahu mengapa dia begitu gigih. Yang dia tahu, ada sesuatu tentang Aila yang membuatnya merasa bahwa dia harus terus mencoba. Di sisi lain, Aila mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, dia tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi perhatian Arman perlahan mengusik hatinya. Dia mulai menyadari bahwa Arman tidak seperti pria lain yang hanya tertarik pada kecantikannya. Arman tulus, dan itu membuat Aila merasa canggung sekaligus bingung. Pada suatu malam, setelah merenung panjang, Aila mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus-menerus menghindari Arman. Jika Arman benar-benar tulus, dia berhak tahu kebenarannya. Keesokan harinya, Aila menemui Arman di pasar. Untuk pertama kalinya, dia mengajak pria itu berbicara lebih lama. "Jika kau benar-benar ingin mengenalku, temui aku di pintu hutan nanti malam," katanya. Arman terkejut, tetapi dia segera mengangguk. Meski permintaan itu terasa aneh, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenal Aila lebih dalam. Namun, di balik undangan itu, Aila menyimpan kekhawatiran besar. Dia tahu, jika Arman tahu siapa dirinya sebenarnya, semuanya mungkin akan berakhir. Tapi dia juga tahu, dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika ada kesempatan untuk membuka hati, meski kecil, dia harus mencobanya. Malam itu, di bawah sinar bulan, pertemuan mereka di pintu hutan akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju pintu hutan. Arman berjalan dengan perasaan campur aduk. Hatinya penuh rasa penasaran, namun juga dihantui kekhawatiran. Permintaan Aila untuk bertemu di tempat yang begitu terpencil dan asing terasa aneh baginya. Namun, rasa cintanya kepada Aila mengalahkan segala ketakutannya. Saat tiba di pintu hutan, Arman melihat sosok Aila berdiri di bawah pohon besar. Gadis itu terlihat cantik seperti biasanya, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Wajahnya tampak murung, dan sorot matanya penuh kesedihan. "Aku senang kau datang," kata Aila dengan suara pelan. Arman mengangguk, mencoba membaca ekspresi wajah Aila. "Ada apa? Mengapa kita harus bertemu di sini?" Aila menarik napas panjang, lalu menatap Arman dengan tatapan penuh beban. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Arman. Sesuatu yang selama ini kusembunyikan dari semua orang." Arman mendekat, wajahnya penuh perhatian. "Katakan saja. Apapun itu, aku akan mendengarkan." Dengan suara yang bergetar, Aila mulai bercerita. Dia mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah manusia biasa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih kecil, dia dikutuk menjadi siluman ular oleh seorang dukun yang marah. Kutukan itu mengubah hidupnya sepenuhnya. Siang hari, dia harus bersembunyi di tempat gelap untuk menyembunyikan wujud aslinya. Hanya saat malam dan subuh, dia bisa terlihat seperti manusia. "Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika ada seseorang yang mencintaiku dengan tulus," lanjut Aila. "Bukan hanya mencintai wujudku sebagai manusia, tapi menerima diriku apa adanya, termasuk sisi yang paling gelap." Arman mendengarkan dengan mulut ternganga. Hatinya berdebar kencang, bukan karena cinta, tetapi karena rasa takut. Meski dia ingin percaya bahwa Aila tetaplah gadis yang dia cintai, fakta bahwa Aila adalah siluman membuatnya bergidik. "Kau tidak perlu menjawab apapun sekarang," kata Aila, melihat keraguan di wajah Arman. "Aku hanya ingin kau tahu siapa aku sebenarnya. Jika kau tidak bisa menerima ini, aku akan mengerti." Arman tidak bisa berkata apa-apa. Dia mundur perlahan, lalu tanpa sadar melangkah pergi. Hatinya penuh dengan rasa bingung dan takut. Bagaimana mungkin gadis yang selama ini dia cintai ternyata memiliki rahasia yang begitu menakutkan? Aila hanya bisa menatap punggung Arman yang menjauh. Meski dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi, hatinya tetap terasa hancur. Dia tahu, hidupnya akan terus diwarnai kesepian dan penderitaan. Keesokan harinya, desas-desus tentang pertemuan Arman dan Aila mulai menyebar di desa. Meski Arman tidak menceritakan apapun, perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuat banyak orang curiga. Sementara itu, Aila merasakan bahaya yang semakin dekat. Dia tahu, jika identitasnya terbongkar, dia tidak akan lagi diterima di desa itu. Tanpa menunggu lebih lama, Aila memutuskan untuk pergi. Dia meninggalkan desa itu di tengah malam, membawa sedikit barang yang dia miliki. Dengan langkah yang berat,
dia melintasi hutan untuk mencari tempat baru di mana dia bisa hidup dengan tenang. Setelah perjalanan panjang, Aila tiba di sebuah desa kecil di perbatasan hutan. Desa itu lebih terpencil dan sepi, tempat yang tampak cocok untuk bersembunyi. Dia kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, pergi ke pasar pada subuh hari, membeli kebutuhan sehari-hari, lalu kembali menghilang sebelum matahari terbit. Namun, seperti di desa sebelumnya, kecantikan dan pesona Aila segera menarik perhatian penduduk setempat, terutama para pria muda. Salah satu dari mereka adalah Raka, seorang pedagang kain yang sering berjualan di pasar. Berbeda dengan pria lain, Raka memiliki keberanian untuk mendekati Aila. Dia mulai menyapanya setiap pagi, mencoba berbicara meski Aila hanya menjawab singkat. Perlahan, Aila merasa bahwa Raka tidak berbahaya. Meski dia tetap menjaga jarak, dia membiarkan Raka masuk sedikit ke dalam hidupnya. Waktu berlalu, dan Raka semakin yakin bahwa dia mencintai Aila. Suatu hari, dia memberanikan diri untuk mengajak Aila bertemu keluarganya. Aila ragu, tetapi dia juga merasa lelah terus hidup sendirian. Dia berpikir, mungkin kali ini dia bisa mencoba mempercayai seseorang lagi. Namun, kunjungan ke rumah Raka berubah menjadi mimpi buruk. Saat mereka tiba, salah satu anggota keluarga Raka, seorang tetua desa yang dikenal memiliki kemampuan magis, langsung merasakan ada yang aneh pada Aila. Dengan tatapan tajam, tetua itu mendekati Aila. "Kau bukan manusia biasa," kata tetua itu. Aila langsung merasa ketakutan. Sebelum tetua itu sempat melakukan sesuatu, Aila berlari secepat mungkin, meninggalkan Raka yang terkejut dan bingung. Dia kembali ke hutan, merasa hidupnya sekali lagi hancur berantakan. Di tempat persembunyiannya, Aila menangis. Dia merasa tidak ada tempat di dunia ini di mana dia bisa hidup sebagai dirinya sendiri. Setiap kali dia mencoba membuka diri, kebenarannya justru membuat orang-orang menjauhinya. Namun, meski hatinya penuh luka, Aila tidak pernah berhenti berharap. Dia percaya, di suatu tempat, ada seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Seseorang yang tidak hanya melihat wujud luarnya, tetapi juga hatinya. Hingga saat itu tiba, dia akan terus menjalani hidup dalam kesendirian, dengan satu harapan kecil yang tetap menyala di dalam hatinya. Setelah meninggalkan desa Raka, Aila memilih hidup lebih dalam di tengah hutan. Dia mendirikan sebuah pondok kecil di tempat yang jauh dari jalur manusia. Hutan itu menjadi dunianya, sunyi, teduh, dan cukup untuk memberinya tempat bersembunyi dari pandangan siapapun. Meski kesepian, Aila merasa lebih aman berada jauh dari manusia yang kerap kali hanya memberikan rasa takut dan penolakan. Namun, takdir kembali mengubah jalannya. Suatu hari, ketika Aila sedang mencari air di sungai, dia mendengar suara rintihan pelan. Penasaran, dia mengikuti suara itu, dan di balik semak-semak, dia menemukan seorang pemuda yang terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir dari pahanya yang tampaknya digigit oleh binatang buas. Tanpa pikir panjang, Aila mendekati pemuda itu. "Hei, kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas. Pemuda itu membuka matanya perlahan, lalu mencoba berbicara, namun hanya desahan lemah yang keluar dari mulutnya. Aila memutuskan untuk membawanya ke pondoknya. Dengan susah payah, dia mengangkat tubuh pemuda itu, menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari perempuan biasa. Dalam perjalanan itu, dia sempat khawatir apakah kekuatannya akan membuat pemuda itu curiga, tetapi saat ini, menyelamatkan nyawa lebih penting. Di pondoknya, Aila merawat luka-luka pemuda itu. Dia menggunakan ramuan herbal yang dia pelajari selama hidup di hutan untuk menghentikan pendarahan dan mempercepat penyembuhan. Hari-hari berlalu, dan perlahan pemuda itu mulai pulih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Danu, seorang pemburu dari desa lain yang tersesat dan diserang binatang buas saat menjelajah hutan. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu," kata Danu suatu malam, ketika dia sudah cukup kuat untuk duduk. "Kau telah menyelamatkan hidupku." Aila hanya tersenyum kecil. "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Namun, kebaikan hati Aila meninggalkan kesan mendalam pada Danu. Selama masa pemulihan, Danu semakin mengenal Aila, dan hatinya mulai dipenuhi rasa kagum. Bagi Danu, Aila bukan hanya seorang penyelamat, tetapi juga seseorang yang memiliki jiwa penuh kasih.
Waktu yang mereka habiskan bersama membuat Danu semakin yakin bahwa dia jatuh cinta pada Ayla. "Ayla," kata Danu suatu hari, "aku ingin kau ikut denganku ke desaku. Aku ingin memperkenalkanmu kepada keluargaku." Ayla terkejut mendengar permintaan itu. Meski hatinya mulai merasa nyaman dengan keberadaan Danu, dia tahu risiko yang akan muncul jika dia kembali ke dunia manusia. Namun, melihat ketulusan di mata Danu, Ayla merasa sulit untuk menolak. Dengan rasa ragu, Ayla akhirnya setuju untuk pergi bersama Danu. Mereka melakukan perjalanan panjang menuju desa Danu, melewati hutan lebat dan sungai-sungai kecil. Selama perjalanan, Ayla merasa hatinya dipenuhi kegelisahan. Bagaimana jika identitasnya kembali terungkap? Bagaimana jika Danu berubah pikiran saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Setibanya di desa, Danu memperkenalkan Ayla kepada keluarganya. Keluarga Danu menerima Ayla dengan ramah, terutama karena Danu menceritakan bagaimana Ayla menyelamatkan hidupnya. Namun, ada satu orang yang tampak waspada terhadap Ayla, tetua desa, seorang pria tua yang dikenal memiliki ilmu gaib. Tetua itu memperhatikan Ayla dengan mata tajam setiap kali mereka bertemu. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang gadis itu, meskipun dia tidak bisa langsung menjelaskan apa itu. Sementara itu, Ayla berusaha sebisa mungkin untuk bersikap biasa, meski di dalam hatinya dia terus merasa ketakutan. Kebahagiaan Ayla dan Danu tidak berlangsung lama. Suatu malam, ketika desa sedang mengadakan pesta kecil, tetua itu memanggil Ayla ke sebuah sudut yang sepi. "Aku tahu siapa kau sebenarnya," katanya dengan suara dingin. "Kau bukan manusia biasa. Aku bisa merasakan auramu yang berbeda." Ayla membeku. Dia tahu saat ini pasti akan tiba, tetapi tetap saja, mendengarnya secara langsung membuat tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," katanya pelan. "Aku hanya ingin hidup seperti manusia lain." Tetua itu menggeleng. "Kehadiranmu adalah ancaman. Jika kau tidak pergi dari sini, aku akan memastikan seluruh desa tahu siapa dirimu." Ketika Ayla kembali ke rumah Danu malam itu, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Danu melihat perubahan di wajah Ayla dan bertanya apa yang terjadi. Setelah berjuang melawan rasa takutnya, Ayla akhirnya memutuskan untuk menceritakan segalanya. "Aku bukan manusia biasa, Danu," katanya dengan suara bergetar. "Aku adalah perempuan yang dikutuk menjadi siluman ular. Aku tahu, kau mungkin tidak akan percaya, atau kau akan takut, tetapi aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu." Danu terdiam lama. Dia mencoba mencerna kata-kata Ayla, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa cinta yang dia rasakan untuk Ayla tidak akan berubah. "Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu, Ayla," katanya akhirnya. "Aku mencintaimu bukan karena wujudmu, tetapi karena hatimu." Kata-kata Danu membuat air mata Ayla mengalir. Itu adalah pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, tetua desa mengumpulkan warga dan mengungkap identitas Ayla. Orang-orang yang awalnya menerima Ayla dengan ramah langsung berubah. Mereka mengecamnya dan meminta Danu untuk mengusirnya. Danu tidak menyerah. Dia berdiri di hadapan warga dan berkata, "Jika kalian ingin mengusir Ayla, maka usir aku juga. Aku tidak akan meninggalkan dia, tidak peduli apapun yang kalian pikirkan." Melihat keteguhan hati Danu, Ayla merasa lebih kuat. Bersama-sama, mereka meninggalkan desa, memilih hidup di tempat lain, jauh dari penilaian orang lain. Mereka tahu, perjalanan hidup mereka tidak akan mudah, tetapi cinta yang mereka miliki membuat mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun. Hari-hari setelah pelarian mereka dari desa terasa berat bagi Ayla dan Danu. Hutan yang sebelumnya terasa aman kini menjadi satu-satunya tempat perlindungan mereka. Mereka membangun tempat tinggal sederhana di tengah hutan, menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Meski hidup jauh dari kenyamanan, Ayla merasa lebih damai bersama Danu yang terus menunjukkan ketulusan cinta dan komitmennya. Namun, Ayla tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus mengusiknya. Dia merasa bahwa dirinya adalah beban bagi Danu, seorang pria yang meninggalkan segalanya demi bersamanya. "Danu," ujar Ayla suatu malam saat mereka duduk di dekat api unggun, "aku tak ingin kau hidup seperti ini karena aku. Kau layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang normal."
Danu menggenggam tangan Aila dan menatap matanya dalam-dalam. Kehidupan yang lebih baik bagiku adalah bersamamu, apapun itu. Jangan pernah berpikir bahwa aku menyesali keputusanku. Aku memilihmu, Aila, bukan hanya karena aku mencintaimu, tetapi karena aku percaya kau adalah takdirku. Kata-kata Danu membuat hati Aila terasa lebih ringan, namun tetap ada bagian dari dirinya yang merasa khawatir. Kutukan yang membelenggunya selama ini seolah menjadi penghalang utama untuk kebahagiaan mereka. Dalam hatinya, Aila terus berdoa agar kutukan itu suatu hari terangkat. Doanya terjawab dengan cara yang tak terduga. Pada hari ketujuh setelah pelarian mereka, saat pagi mulai menyapa hutan, Aila merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa hangat, seperti ada energi yang mengalir melalui setiap pembuluh darahnya. Dia melihat tangannya yang perlahan berubah. Sisik yang biasanya tersembunyi saat subuh kini menghilang sepenuhnya. Aila merasakan tubuhnya menjadi ringan, bebas dari beban yang selama ini dia bawa. "Danu?" serunya dengan air mata mengalir di pipinya. "Lihat aku berubah." Danu yang sedang mengumpulkan kayu bakar bergegas mendekatinya. Dia terkejut melihat perubahan pada Aila. Wajah Aila yang biasanya cantik kini memancarkan cahaya yang berbeda, seolah-olah dia telah terbebas dari sesuatu yang mengikatnya selama ini. Danu memeluknya erat, seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. "Kutukanmu sudah hilang?" tanya Danu, suaranya penuh haru. Aila mengangguk sambil menangis bahagia. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin cinta dan ketulusanmu telah mematahkan kutukan itu. Kau adalah keajaibanku, Danu." Mereka berdua menangis dalam kebahagiaan. Aila kini adalah manusia seutuhnya, dan itu berarti mereka bisa menjalani hidup bersama tanpa takut akan masa lalu. Namun, kebahagiaan itu juga diiringi dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa kembali ke desa. Nama Aila telah tercemar, dan mereka tahu bahwa cinta mereka akan tetap ditolak oleh masyarakat yang tidak memahami siapa sebenarnya Aila. Setelah kutukan itu terangkat, Aila dan Danu memutuskan untuk meninggalkan hutan dan memulai hidup di desa lain, jauh dari tempat asal mereka. Dalam perjalanan, mereka menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari tempat tinggal, tetapi juga tentang menemukan makna baru dalam kehidupan mereka. Setelah berminggu-minggu berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang hijau dan pegunungan. Desa itu terasa berbeda, lebih damai, lebih ramah. Penduduknya tidak banyak bertanya tentang masa lalu mereka, menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka. Aila dan Danu merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai awal baru. Danu mulai bekerja sebagai pemburu dan petani kecil-kecilan, sementara Aila mengelola kebun kecil di belakang rumah mereka. Kehidupan sederhana itu justru membuat mereka semakin dekat. Setiap malam, mereka duduk bersama di bawah bintang-bintang, berbicara tentang impian mereka, dan mengingat bagaimana cinta mereka telah melewati berbagai rintangan. Namun, bayang-bayang masa lalu kadang masih menghantui Aila. Ada saat-saat di mana dia merasa cemas bahwa rahasianya mungkin suatu hari akan terbongkar, meskipun kutukannya telah hilang. Dia khawatir bahwa orang-orang akan menolak dirinya jika tahu apa yang pernah dia alami. Tapi setiap kali kekhawatiran itu muncul, Danu selalu ada untuk menenangkannya. "Tidak ada yang perlu kau takutkan lagi, Aila," kata Danu suatu malam. "Kita telah melalui yang terburuk, dan kita masih di sini, bersama. Masa lalu adalah bagian dari dirimu, tapi itu tidak mendefinisikan siapa kau sekarang." Kata-kata Danu memberinya kekuatan. Aila mulai belajar untuk menerima masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, bukan sesuatu yang harus dia sembunyikan. Dia mulai membuka diri kepada orang-orang di desa, dan perlahan, dia menjadi bagian dari komunitas itu. Meskipun dia tidak pernah menceritakan kisah sebenarnya, kebaikan hatinya membuat penduduk desa menghormatinya. Waktu berlalu, dan kehidupan mereka terus berjalan dengan damai. Aila dan Danu akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga kecil. Kehadiran anak-anak mereka membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka, mengisi hari-hari mereka dengan tawa dan cinta. Aila merasa bahwa akhirnya, dia benar-benar menemukan tempatnya di dunia ini. Meski perjalanan cinta mereka penuh dengan rintangan, Aila dan Danu membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengalahkan segalanya. Mereka telah melalui ketakutan, penolakan, dan penderitaan, tetapi pada akhirnya,
Mereka menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Di bawah langit biru desa baru mereka, Ayla dan Danu menjalani hidup yang damai dan penuh cinta. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga memberikan harapan bahwa bahkan dalam kegelapan, cahaya akan selalu ditemukan. Dengan tangan mereka yang saling menggenggam, mereka melangkah ke masa depan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama.